Halo teman-teman semuanya, saya ingin berbagi pengetahuan untuk teman-teman yang saat ini sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk persyaratan supaya bisa masuk ke dalam suatu perusahaan menjadi karyawan di sana. Jadi yang pertama yang harus perhatikan dan juga harus benar-benar persiapkan adalah gunakan sosial media dengan bijak. Ya. 90% sosial media menjadi tempat sebagai galeri teman-teman semuanya untuk menyimpan momen-momen seperti kalian jalan-jalan sama pacar gitu kan, itu kan diupload di sosial media. Kemudian pernah ikut pelatihan ini semisal diupload di sosial media. Jadi sosial media ini menjadi salah satu tempat untuk menyimpan momen-momen ya. Kemudian Instagram, kemudian banyak sosial media yang menjadi suatu tempat untuk menyimpan momen-momennya. Apa yang harus diperhatikan adalah gunakan sosial media dengan bijak. Jadi upload semua momen-momen teman-teman itu yang positif ya. Banyak teman-teman yang menyimpan suatu momennya yang negatif itu juga diupload di sosial medianya. Nah, itu juga harus diperhatikan teman-teman. Jadi uploadlah semua momen-momen itu yang positif ya terkait masalah pribadi teman-teman itu di sosial media. Nah, apa hubungannya dengan pekerjaan nanti? Yang pertama, biasanya kalau kita mau masuk dalam perusahaan, kita harus melalui seleksi ya, seleksi berkas dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian kita melampirkan CV semisal, mengumpulkan ijazah, kemudian mengumpulkan berkas-berkas lainnya. Nah, kemudian meskipun di CV itu sudah tertera pernah pengalaman ini, pernah ikut ini semisalnya, perusahaan tidak langsung menerima data-data itu secara cuma-cuma. Jadi perlu ada analisis. Jadi HRD itu untuk mengambil suatu karyawan untuk ditempatkan di suatu bidang dalam perusahaan itu tidak segampang apa yang kita kira ya, sebagai calon karyawan yang pengen diterima semaunya kita. Tidak, tapi harus melalui seleksi, harus melalui SOP dalam perusahaan. Apa peraturannya, apa seleksi apa yang harus dilakukan oleh HRD. Itu dilakukan oleh HRD supaya mendapatkan karyawan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kembali lagi ke sosial media. Jadi perusahaan untuk mendapatkan data yang benar bukan hanya melalui CV teman-teman semuanya. CV itu bisa direkayasa oleh orang-orang, pernah ikut ini, pernah ikut ini. Tapi perusahaan harus membuktikan benar gak CV ini dengan orang tersebut. Orang tersebut pribadinya seperti apa. Tapi sebelum itu teman-teman, kalau kita mau masuk dalam perusahaan, kita diminta sosial media. Benar apa tidak? Apa sosial medianya, apa emailnya, itu biasanya diminta di situ. Apa fungsinya? Apa manfaatnya untuk perusahaan? Apakah mau follow kita? No, tidak. Jangan terlalu gear juga. Jadi disitulah perusahaan untuk mendapatkan data-data benar terkait masalah pribadi teman-teman semuanya. Perilakunya gimana? Jadi dilihat sosial media teman-teman. Oh, ini pernah pengalaman ini. Oh, ini pernah jalan-jalan ke sini. Oh, pribadinya seperti ini. Nah, terkadang 90% kepribadian kita, apa yang kita lakukan sehari-hari biasanya selalu di-post, biasanya diposting dalam sosial media. Nah, disitulah perusahaan melihat sosial media kita. Oh, ini pribadinya seperti ini. Oh, ini kok pernah melakukan ini ya sampai di-upload di sosial medianya, sesuatu yang negatif semisal. Nah, kalau semisal perusahaan melihat sesuatu yang negatif di sosial media teman-teman, nah, meskipun CV-nya bagus semisal gitu ya, nah itu akan menjadi pertimbangan perusahaan untuk tidak menerima teman-teman dalam suatu perusahaan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi penting sekali untuk menggunakan sosial media kita dengan bijak. Jadi sekali lagi, gunakan sosial media teman-teman dengan bijak. Uploadlah suatu momen-momen yang positif untuk persiapan teman-teman menjadi karyawan dalam suatu perusahaan besar. Jangan sampai suatu hal negatif-negatif itu diposting ataupun disimpan dalam sosial media teman-teman. Karena suatu saat perusahaan akan melihat sosial media kita, perusahaan akan melihat kepribadian kita melalui sosial media. Jangan sampai kita buat aneh-aneh. Jangan sampai kita menikung diri kita sendiri di masa depan, ya. Jadi gunakanlah sosial media dengan bijak. Dan semoga teman-teman semuanya kalau mau daftar ataupun mau
masuk dalam suatu perusahaan akan cepat keterima. Mungkin itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih.